Sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nama kelompok .1.O Rariska Putri Pratama absen 5. 2. Destia Milani absen 7. 3. Ilis Lamita absen 11. 4. Putri Oli Yasinta absen 26. 5. Rizkita Devi Mutiara absen 30. 6. Suraya Yasminei absen 34. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. 2. Kerajaan Islam di Jawa. 3. Kerajaan Islam di Kalimantan. 4. Kerajaan Islam di Sulawesi. 5. Kerajaan Islam di Maluku. 6. Kerajaan Islam di Papua. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. Menurut catatan Tom Peirce dalam Suma Oriental 1512 sampai 1515 M di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biar dan Lambiri, Pedir, Pirada, Asa, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkol, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pancur, serta Berus. Kerajaan-kerajaan tersebut menurut Tom Peirce ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada yang sedang mengalami perkembangan, dan ada juga yang sedang mengalami keruntuhan. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan berkembang pada abad ke-13, terletak 15 di sebelah timur Lok Semawe, Nanggro Aceh Darussalam. Menggunakan mata uang cetis yang terbuat dari emas dan dramas, menurut kitab sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik as-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra. Setelah menganut Islam berganti menjadi Malik as-Saleh yang merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah kerajaan Samudra Pasai antara lain Sultan Malik as-Saleh, Sultan Muhammad Malik Sahir, Sultan Mahmud Malik Sahir, Sultan Zainal Abidin Malik Sahir, Sultan Nahrisyah, dan Sultan Abu Zain Malik. Kerajaan Samudra Pasai mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka, bahkan hubungan tersebut diperkuat dengan perkawinan. Hal tersebut pada awal abad 15 atau sekitar tahun 1414, tumbuhlah kerajaan Malaka yang dimulai dengan pemerintahan Parameswara. B. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 M dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh sebagai kerajaan Islam karena terletak di daerah ibu kota yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada saat itu. Corak pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sipil dan pemerintahan dasar agama. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam antara lain Sultan Aku Mugayat Syah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riyayat Syah Al-Kahar, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani. Pada tahun 1528, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Elai Mugayat Syah wafat. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyayat Syah Al-Kahar dilakukan usaha-usaha mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan seperti disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Makuta Alam. Di bidang ilmu filsafat juga mengalami kemajuan. Pada waktu itu muncul ulama besar yang mengajarkan ilmu tasawuf. Setelah beberapa tahun Hamzah Fansuri meninggal dan digantikan oleh muridnya bernama Syamsuddin Pasai. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran sepeninggalan Sultan Iskandar Thani. C. Kerajaan Islam di Riau. 1. Pada masa pemerintahan Sultan Said Elai banyak berjasa bagi rakyat. Sultan Said berhasil memakmurkan kerajaan dan beliau dikenal sebagai sultan yang jujur. Sultan Said Elai mengundurkan diri sebagai sultan dan diganti oleh putranya yang bernama Tengku Ibrahim. Pada masa pemerintahan Tengku Ibrahim, kerajaan Siak Sri Indrapura mengalami kemunduran hingga banyak orang yang pindah ke Bintan.
Selain itu, ada perjanjian yang berisi bahwa Kerajaan Siak Sri tidak boleh mengadakan ikatan atau perjanjian dengan negara lain kecuali dengan Belanda. 2. Kerajaan Indragiri. Sebelum tahun 1641, Kerajaan Indragiri berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melayu dan berhubungan erat dengan Portugis. Namun, setelah Malaka jatuh ke tangan VOC, hubungan Indragiri beralih ke VOC. Pada tahun 1765, Sultan Hasan Sadudin memindahkan ibu kota kerajaan. Namun, pada tanggal 5 Januari tahun 1815, ibu kota dipindahkan lagi ke Rengat. Adanya perjanjian pada tahun 1838 antara kerajaan dan VOC menyebabkan kekuasaan politik kerajaan hilang. 3. Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar pada abad ke-15 berada di bawah kekuasaan Kerajaan Malaka. Ketika Sultan Abdullah memerintah, Kerajaan Kampar tidak mau tunduk pada kekuasaan Kerajaan Malaka. Sultan Mahmud Syah dari Malaka kemudian mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Kampar. Sultan Abdullah meminta bantuan Portugis untuk mempertahankan Kampar. Setelah Sultan Abdullah dibawa ke Malaka oleh Portugis, Mangkubumi Tun Perkasa memimpin perlawanan dan meminta bantuan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu kemudian mengirimkan seorang pembesar bernama Raja Abdurrahman yang bergelar Maharaja Dinda untuk menjadi raja di Kampar. Setelah beberapa kali pergantian raja, pada tahun 1725, Maharaja Dinda kedua memindahkan ibu kota Kerajaan Kampar ke Pelalawan dan mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Pelalawan. Secara singkat, teks ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Kampar yang pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Malaka dan kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Melayu. D. Kerajaan Isyam di Jambi. Proses Islamisasi di Jambi dimulai sejak abad ke-9 atau ke-10 dan berlangsung secara bertahap. Beberapa tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jambi adalah Datuk Berhala, orang Keo Hitam, dan keturunannya. Proses Islamisasi ini melibatkan interaksi dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Malaka dan pengaruh dari para pedagang. Puncaknya pada masa pemerintahan orang Keo Hitam, Islam semakin kuat di Jambi. VOC juga berperan dalam sejarah Islam di Jambi. Kedatangan VOC ke Jambi pada abad ke-17 membawa pengaruh baru, namun hubungan antara VOC dan kerajaan Jambi tidak selalu harmonis. Secara keseluruhan, teks ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di Jambi, serta pengaruh dari luar seperti kerajaan-kerajaan lain dan VOC. Kerajaan Isyam di Sumatera Selatan. Hubungan awal antara Kesultanan Palembang dengan VOC. Kontak pertama terjadi pada tahun ke-1610, namun hubungan keduanya seringkali tidak harmonis. Konflik mulai muncul ketika kepentingan VOC tidak dipenuhi oleh Kesultanan Palembang. Puncaknya pada tahun 1658, wakil dagang VOC, Akars, beserta pasukannya dibunuh. Akibatnya, VOC menyerang Palembang pada tahun 1659 dan berhasil merebut kembali kota tersebut. Meskipun sempat terjadi perdamaian, konflik kembali muncul dan pada akhirnya Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun ke-1823. Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap dan dibuang ke Ternate, menandai berakhirnya kemerdekaan Kesultanan Palembang. 2. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Pada ke-1475 kerajaan ini berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Demak pada awalnya adalah wilayah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Namun, pada awal abad ke-15 Raden Patah mampu menaklukkan Majapahit dan menjadikan Demak sebagai kerajaan berdaulat. Kerajaan Demak memiliki corak ekonomi perdagangan dan maritim. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman, pada abad ke-16, Demak menjadi pusat logistik beras dari daerah pedalaman Jawa Tengah. Hal tersebut menjadikan Demak sebagai pengekspor terbesar di lautan Nusantara. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana dengan menaklukkan hampir seluruh pulau Jawa dan menjadikan kerajaan Banjar sebagai kerajaan bawahan. Dari segi agama, Kerajaan Demak mampu menjadikan Islam sebagai agama utama di daerah Jawa.
pesantren dan pusat pendidikan Islam di Jawa juga mulai berkembang pesat pada masa Kerajaan Demak. B. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada tahun ke-1582. Pusat dari Kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta dengan ibu kota di Kota Gede. Dalam sejarah pendiriannya, wilayah Mataram dulunya merupakan daerah bawahan dari Pajang. Pada pertengahan abad ke-16 Mataram mampu berkembang lebih pesat dan menaklukkan kerajaan induknya yaitu Pajang. Kerajaan Mataram Islam memiliki corak ekonomi agraris dan perdagangan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004-2005, karya Am. Seri Cleves, komoditas utama dari Kerajaan Mataram Islam adalah beras, gula aren, dan hasil pertanian lainnya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mampu menguasai lebih dari 3/4 Pulau Jawa serta mendominasi bidang agraris dan perdagangan Laut Jawa. C. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada sekitar 1526 oleh Sunan Gunung Jati atau Fathahilah. Dalam sejarah pendiriannya, Fathahilah diutus oleh Demak untuk melakukan syiar di Jawa Barat dan memperluas kekuasaan kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Pada 1527, Fathahilah mampu menaklukkan Jayakarta yang merupakan pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Banten memiliki corak ekonomi agraris dan maritim. Kerajaan Banten mengalami masa kejayaan sekitar awal abad 17 Pada masa itu, Banten menjadi pusat perdagangan internasional dari komoditas lada, cengkeh, dan pala. Kerajaan Banten memiliki pelabuhan internasional di kawasan Jakarta dengan tingkat intensitas perdagangan yang sangat ramai. D. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan di daratan utara Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon didirikan di dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam. Kesultanan Cirebon, letak dalam Agung Pakungwati sekarang menjadi keraton Kasepuhan. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Lampung 8 dan Jawa bagian barat. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad. Sejak diakunya Walang Sungsang sebagai Sri Mangana penguasa Cirebon pada 1430 hingga terjadinya kisru kekuasaan akibat kosongnya posisi Sultan Cirebon sepeninggal Sultan Abdul Karim pada ke-1677. Tipu Da Mataram masa Amangkurat I serta dekatnya sebagian keluarga Kesultanan Cirebon dengan Belanda menyebabkan perlahan kekuasaan Cirebon akhirnya runtuh. Terlebih perkara Pribawa derajat paling tinggi di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon semakin mempercepat keruntuhan Kesultanan Cirebon pada akhir abad ke-17. Ketiga, kerajaan Islam di Kalimantan. Islam di Kalimantan mulai berkembang pada abad ke-16, dibawa oleh pendakwah dari Hadramaut seperti Habib Husin Al-Gadri. Habib Husin memulai dakwahnya di Sukadana, kemudian melanjutkan ke Matan dan Mempawah, hingga akhirnya menetap di Pontianak. Dakwah Islam juga didukung oleh pedagang Arab, Jawa, dan Melayu yang menjalin hubungan dagang dengan masyarakat lokal. Kerajaan Banjar menjadi pusat perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Suryanullah pada abad ke-16. Ia memperluas kekuasaan hingga ke Sambas, Sukadana, dan wilayah Kalimantan lainnya dengan bantuan Kesultanan Demak. Penerusnya, seperti Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, dan Sultan Mestenbillah memperkuat kedudukan Islam serta menghadapi tantangan politik dan kolonial Belanda. Pada masa Sultan Aidem 1825–1857 terjadi konflik internal dan eksternal yang menyebabkan melemahnya kerajaan. Di Kalimantan Barat, Kerajaan Pontianak didirikan oleh Said Abdurrahman Al-Qadri, seorang pendakwah dari Hadramaut. Ia mendirikan keraton dan masjid besar sebagai pusat pemerintahan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Proses Islamisasi di Kalimantan berlangsung melalui dakwah, jalur perdagangan, dan pengaruh politik kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan dengan pusat-pusat Islam di Jawa dan Sumatera juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat Kalimantan. 4.
Kerajaan Islam di Sulawesi. Munculnya kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung waktu itu. Ada beberapa kerajaan Islam di Sulawesi, seperti Kerajaan Gowatalo, Kerajaan Bon, Kerajaan Wajo, dan Sopeng, serta Kesultanan Baton. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang paling terkenal adalah Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo, Kerajaan Makassar, sekitar tahun 1583 Kerajaan Baon, Wajo, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Telong Poko. Proses Islamanisasi di Sulawesi Selatan semakin mantap dengan adanya para mubalik yang disebut Dato Talu Tiga Datuk. Tiga datuk tersebut yaitu Datuk Eri Bandang Abdul Makmur atau Hatip Tunggal, Datuk Eri Patimang, Datuk Sulaiman atau Hatip Sulung, dan Datuk Eri Tiro Abdul Jawad alias Hatip Bungsu. Ketiga datuk tersebut bersaudara dan berasal dari Kolo Tengah, Minangkabau. Dalam sejarah kerajaan Goa dicatat tentang sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi Kompeni Belanda VOC. Antara tahun 1637 sampai 1638 terjadi perlawanan dengan VOC. Perang di Sulawesi Selatan berhenti setelah terjadi Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sepeninggalan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar dipimpin oleh Mapadomba putra Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Kerajaan Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. B. Kejaraan Wajo. Selama tahun 1621 sampai 1679 diceritakan Kerajaan Wajo diperintah oleh 10 orang Arung Matoa, artinya raja yang pertama atau utama. Kerajaan Wajo sering membantu Kerajaan Goa dalam peperangan dengan Kerajaan Baon. Perang antara Kerajaan Gowatalo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang dipimpin Spilman yang mendapat bantuan Arupalaka dari Kerajaan Baon berakhir dengan Perjanjian Bongaya pada tahun ke-1667. Sejak itulah terjadi penyerahan Kerajaan Gowatalo pada VOC dan disusul Kerajaan Wajo diserang tentara Baon dan VOC sehingga jatuhlah. 5. Kerajaan Islam di Maluku. Awal mula, pada abad ke-15, Islam mulai masuk ke Maluku melalui para pedagang dan penyebar agama dari Jawa dan Sumatera. Kerajaan Ternate dan Tidore, pada abad ke-16, dua kerajaan Islam besar di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore, mulai berkembang. Kedua kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Maluku. Perkembangan Islam. Pada abad ke-17, Islam telah menjadi agama mayoritas di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore terus berkembang dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pengaruh kolonial. Pada abad ke-18, kolonial Belanda mulai memasuki Maluku dan mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah tersebut. Namun, Kerajaan Ternate dan Tidore tetap menjadi pusat kekuatan Islam di Maluku. Warisan. Kerajaan Islam di Maluku telah meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah Indonesia, termasuk penyebaran Islam, perkembangan budaya, dan perjuangan melawan kolonialisme. Teks 6. Kerajaan Islam di Papua. Sejarah Islam di Papua. Islam masuk ke Papua pada abad ke-15, dibawa oleh pedagang dan ulama dari Maluku dan Arab. Kerajaan-kerajaan Islam di Papua memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pada tahun 1360, Islam datang di Papua disebarkan oleh mubalik asal Aceh, Abdul Ghaffar. Pada abad ke-16 Muhammad Siddiq Bawu dan Raja Rumbati ke-17 Hari Ismail Bawu berdakwah selama 14 tahun 1360 sampai 1374. Meninggal dan dimakamkan belakang Masjid Rumbati tahun 1374. B. Agama Islam pertama kali mulai diperkenalkan di Papua di Jazirah Onin Patimunin Fakfak oleh seorang sufi bernama Syarif Muwas Al-Katan dengan gelar Syekh Jubah Biru dari negeri Arab. Abad ke-16, adanya Masjid Tunasgain yang berumur sekitar 400 tahun atau dibangun sekitar 1587. C. Mengatakan bahwa Islamisasi di Papua, khususnya di Fakfak, dikembangkan oleh pedagang Bugis melalui Banda dan Seran Timur oleh seorang pedagang dari Arab yang bernama Hawetan Atamini yang telah lama di Ambon. D. Pendapat lain menyebutkan bahwa Islam di Papua berasal dari Kesultanan Bacan.
pada masa Sultan Muhammad Al-Baqir, Bacan aktif menyebarkan Islam ke berbagai wilayah termasuk Papua. Melalui pengaruh Bacan dan para pedagang Muslim, banyak penduduk di pulau-pulau seperti Waigyo, Misol, dan Fakfak memeluk Islam. Pendapat lain menyebutkan bahwa Islam di Papua berasal dari Kesultanan Tidore. Sultan Tidore pada abad ke-15 mengirim utusan ke Papua dan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di sana. Salah satunya adalah kerajaan di Raja Ampat yang dipimpin oleh seorang keturunan Kesultanan Bacan. 7. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Pulau Lombok. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Nusa Tenggara. Diperkenalkan ke Lombok oleh Sunan Prapan. Di bawah kepemimpinan Prabu Rangkasari, kerajaan Selaparang mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat penyebaran Islam di Lombok. Kerajaan Selaparang memiliki pengaruh yang luas, tidak hanya di Lombok tetapi juga ke daerah-daerah sekitarnya seperti Sumbawa. Kerajaan Selaparang juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, terutama dengan Demak. Intinya, kerajaan Selaparang adalah kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh di Pulau Lombok, serta memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusa Tenggara. Pada abad ke-17, terjadi pergeseran kekuasaan di wilayah Lombok dan sekitarnya. Kerajaan-kerajaan Islam di sana mengalami tekanan dari kekuatan luar seperti Gowa dan VOC untuk bertahan. Dilakukan berbagai upaya strategis, termasuk pemindahan pusat kerajaan. B. Kerajaan Bima. Kerajaan Bima adalah salah satu kerajaan Islam yang penting di Nusantara, khususnya di Pulau Sumbawa. Raja pertama kerajaan Bima yang memeluk Islam adalah Rumatama Batawada yang kemudian bergelar Sultan Bima I. Kerajaan Bima mengalami beberapa masa pemerintahan di bawah kepemimpinan berbagai sultan. Kerajaan Bima menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Makassar untuk memperkuat posisi dan menghadapi ancaman dari luar. Pada masa kolonial, Kerajaan Bima berada di bawah pengaruh Belanda. Saat Indonesia merdeka, Kerajaan Bima bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan-sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Bima. 1. Sultan Bima I, pendiri Kesultanan Bima dan menjalin hubungan dengan Kerajaan Makassar. 2. Sultan Bima II, putra Sultan Bima I dan juga memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. 3. Sultan Nuruddin Abu Bakar, putra Sultan Bima II. 4. Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah. Pada masa pemerintahannya, Bima menjadi daerah taklukan Belanda. 5. Sultan Muhammad Salahuddin memimpin Bima pada masa peralihan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan dan dianggap sebagai sultan yang sangat alim. Terima kasih.